sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua, bagi Anda semua yang terus pantengin channel Ray Soccer TV. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kita akan berbicara menjelang laga terakhir di grup A Piala AFF, di mana Indonesia saat ini sudah berada di Manila, mempersiapkan diri nanti malam bertarung dengan tim Filipina. Ini duel yang pasti ditunggu-tunggu, karena kita butuh menang untuk bisa lolos melaju ke semifinal. Tim asuhan Sintayong harus mendapatkan 3 poin. Tapi kalau melihat keyakinan Sintayong yang sudah mengatakan bahwa ia bersama timnya bisa mengatasi Filipina dan bisa memenangkan laga melawan Filipina, saya yakin dan percaya bahwa STY ini tentunya sudah mempunyai cara berpikir, pandangan yang baik tentang tim asuhannya, sehingga dia begitu meyakini bahwa pertandingan nanti bisa dimenangkan oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan. Namun tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh terlalu jumawa atau masuk lapangan terlalu percaya diri berlebihan, karena mentang-mentang kita punya kualitas lebih bagus dari Filipina, lalu kita sudah menganggap bahwa kita sudah menang sebelum pertandingan. Tetap harus fokus pemain-pemain Indonesia, ya, jangan sampai lengah. Ini yang perlu setiap peluang yang tercipta harus dikonversi menjadi gol, karena kelemahan kita selalu di garis depan. Saat ada peluang, banyak peluang yang tercipta, membuang-buang kesempatan untuk dijadikan gol. Itu yang membuat bahwa lini serang kita yang terdiri dari 4 pemain depan itu baru mencetak 1 gol, 3 pemain, Spaso, Dendi, dan Ramadan Sananta. Muhammad Rafi yang belum membuat gol. Jadi memang agak minim, ya, pemain-pemain depan kita dalam hal mencetak gol. Untuk bersaing menjadi top skor di Piala AFF ini tuh bahkan di bawah dari pemain Filipina yang akan menjadi lawan kita. Mereka punya Kenshiro Daniels yang sudah membuat 3 gol sejauh ini, ya, dan ini berbahaya. Selain itu mereka punya pemain lainnya yang sudah membuat 2 gol, yaitu Rasmussen, ya, Sebastian Rasmussen. Ya, kalau di kita ini kan baru 2 pemain yang bisa membuat 2 gol, Mark Locke dan Egy Maulana Fikri. Jadi selebihnya itu 1 gol di garis depan. Nah, sekarang kita dibutuhkan memang kerja keras dalam arti bagaimana kita bisa menjadikan pertandingan ini sebagai pertandingan yang bukan saja mendapatkan 3 poin, tetapi juga bisa mencetak gol yang banyak. Karena ini persaingan dengan Thailand, itu bisa menjadi juara grup. Siapa tahu Thailand katakan cuma menang dengan 1-0 atau 2-0, kita bisa menang dengan 4-0 lawan Filipina. Ini kan jauh lebih bagus untuk bisa membuat kita menjadi juara grup A. Karena di grup B itu juga sedang seru bertarung. Diperkirakan Vietnam akan menjadi juara grup karena lawan mereka terakhir adalah Myanmar. Sementara pertandingan lainnya memperebutkan juga tiket ke semifinal antara tuan rumah Malaysia melawan Singapura. Singapura butuh imbang untuk bisa lolos, Malaysia butuh menang. Tapi Malaysia diuntungkan bermain di kandang. Jadi memang rame ini. Kedua tim akan bertarung untuk bisa meraih tiket ke semifinal. Nah, saya kembali ke pertandingan Indonesia dan Filipina. Artinya Indonesia ini kalau bisa dikatakan dengan starting 11 pasti sudah bisa diketahui. Hampir 90% sudah bisa, kecuali ada 1-2 pemain yang bisa disodorkan oleh STY untuk membuat ada perubahan di dalam starting 11-nya, yang rotasi yang dilakukan. Tapi kalau melihat dari apa yang ada saat ini menghadapi Filipina, Nadeo di bawah Mister sudah pasti. Di kanan kemungkinan besar Asnawi, ya, bahkan Asnawi akan bisa menjadi kapten ke-11 juga. Di kiri adalah Pratama Arhan. Walaupun Edo pemain yang bagus, tapi Pratama saya pikir pemain yang oke juga bermain di sisi kiri. 2 bek tengah tanpa Yordi Amat. Pasti satu adalah Ricky Ridho dan satu lagi Fakhrudin untuk bermain di center back. Di gelandang kalau bermain katakan dengan 4-3-3 lah, ya. Walaupun kita punya sering memainkan dengan 3-4-3, tapi katakan sekarang 4-3-3. 3 gelandang. Bisa aja menampilkan seperti lawan Kamboja pertama, Ricky Kambuaya, Marcelino, dan Mark Locke. Atau kalau Ricky Kambuaya tidak dimainkan, bisa Rahmat Irianto dimainkan lebih awal. Ataupun kalau tidak ada Marcelino, masih ada Yakob Sayuri dengan bermain di posisi ini. Jadi bermain di 3 gelandang ini. Nah, di depan bisa ada Witan, Egy, dan Spaso yang bisa dimainkan sebagai pemain nomor 9 yang ada di depan. Spaso ini bukan tidak mungkin juga akan menjadi cadangan, karena kan opsi lain yang dimiliki oleh STY adalah memainkan Dendi. Ini salah satu di antara 2 mainnya. Kalau tidak Spaso adalah Dendi untuk bisa melengkapi posisi di lini serang kita.
Tapi kita akan jauh lebih bagus, lebih cepat kalau memang Yakob Sayuri dimainkan. Pemain yang kalau bermain selalu tidak tergantikan. Menjadi pemain kesukaan bagi STY di dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi saya meyakini lebih enak ya. Artinya kalau kita butuh menang, butuh gol, mainkan Yakob. Dengan Yakob yang ada di sana berarti banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan untuk menghadapi Filipina. Pertahanan Filipina yang dikoordinir oleh Simen Lingbo, Amani Aguinaldo, Jefferson Tabinas, dan juga Audimensi ini bisa kocar-kacir ya untuk bisa mengatasi bagaimana kecepatan pemain-pemain kita yang ada di depan. Namun tetap kita harus berhati-hati karena Filipina itu punya striker yang saya bilang tadi buas sekali ya dengan Kenshiro Daniels ini. Bukan tidak mungkin dia juga akan menjadi momok yang berbahaya di kotak penalti. Jadi hati-hati bagi Fakhrudin atau Rizky Ridho, ataupun kalau Hansa mau dimainkan menggantikan posisi Rizky Ridho, semua pun ini harus hati-hati, waspada. Ya, jangan lengah. Kalau Filipina membuat gol lebih dulu kan ini berbahaya. Karena kalau kita kalah, kemudian terjadi sesuatu di Bangkok dengan Kamboja bisa mengalahkan Thailand, kita bisa out, bisa tersisih di Piala AFF. Jadi itu makanya kita tetap harus nggak boleh anggap enteng dan fokus di pertandingan ini. Disiplin pemain-pemain, komunikasi harus jalan. Ya, bagaimana cara kita membuild serangan juga harus lebih baik. Dan kita akan tunggu hasil akhirnya. Nantinya memang semua diunggulkan oleh Indonesia secara kedalaman skuad, tim kita lebih bagus lah kalau apalagi head to head antar pemain, tapi semua itu akan ditentukan di lapangan. Kita boleh menguasai misalnya ball position ya, penguasaan bola yang tinggi, tapi ini tidak menjadi acuan atau jaminan sama sekali dalam sebuah pertandingan. Hasil akhir yang menentukan bagi kita. Memang alangkah lebih bagus kalau kita menguasai jalannya pertandingan, tapi kita unggul dari semua aspek, menembak bagus, menciptakan on target bagus, dan bahkan menciptakan gol. Nah, kalau kita sudah bisa membuat gol pertama, Filipina selesai. Kan modal kita itu membuka keran gol pertama, entah Spaso di depan atau Dendi yang di depan, ya atau Egy, dan juga dengan Witan kita bisa membuat gol pertama. Ini jauh lebih bagus buat kita untuk terus-menerus bisa mencetak gol di menit-menit di atasnya. Ya. Kalau kita bisa mencetak gol misalnya baru menit ke-5, mungkin saja di menit ke-10 kita bisa menambah gol, atau di menit ke-15. Ini perlu buat kita, jangan sampai kita bobol duluan, akan sangat berbahaya, tentunya mengganggu irama konsentrasi permainan kita, mental kita. Tapi saya meyakini, seperti apa yang dikatakan STY, timnya akan menang, dan saya yakin kita akan bisa mendapatkan 3 poin dan lolos ke babak semifinal. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara persiapan timnas kita akan menghadapi Filipina di pertandingan terakhir grup A. Oke? Buat Anda, ya ingat, bola itu bulat, giring terus.